beberapa bulan lalu, itu ada orang yang sangat dekat kekuasaan, cuma tidak terbuka di publik, yang membangun sarana di Halim, itu ditutup oleh Prabowo, oleh Menhan. Oleh Menhan. Cuma tidak terbuka di publik. Yang bikin problem Jokowi sekarang adalah anak-anak buah yang disuruh mencuri sebagai jebakan agar dia tunduk kepada Jokowi, itu sedang dibuka oleh Prabowo. Kesayangan Solo yang paling tinggi adalah Budi Ari Kesentu. Maka itu adalah pusat mangkok, tengahnya mangkok. Nabil Makarim sudah masuk. Sritek itu adalah di. Nabil Makarim masuknya apa nih Bang? Ya kalau kebuka. Yang dua orang staf khususnya ini? Itu. Yang 9,9 triliun? Ya, itu Solo. Pak Prabowo menjadikan Kejaksaan sebagai Kopassus penyelesaian darurat Indonesia. Oke? Kejaksaan Agung Kopassus penyelesaian darurat Indonesia yang kerusakannya dibikin oleh Jokowi selama 10 tahun. Gibran itu kan membuat kantor Wapres sebagai kantor presiden. Ya kan? Ya. Tapi Prabowo kan bukan juga pemain kemarin sore. Saya dapat informasi berkali-kali Wapres itu mau rapat dengan menteri, dilarang. Sobat Madilog, selain buku Materialisme, Dialektika, dan Logika, Tan Malaka juga menulis sejumlah buku yang lain. Salah satunya adalah Sang Gerilya, yang kita kenal dengan Gerpolek sekarang. Gerilya politik dan ekonomi. Nah, di dalam perseteruan yang terjadi dalam politik kontemporer, juga sudah terjadi hal-hal yang bersifat gerilya ekonomi dan politik itu. Salah satu tokoh gerilyawan yang suaranya bikin gentar, itu hadir bersama kita untuk melihat apa yang terjadi hari ini, wajah Republik kita di tengah pertarungan kekuasaan. Dan saya biasanya memanggil Puang di X, di Twitter ya, tapi kali ini saya akan panggil Abang aja. Bang Muhammad Said Didu. Terima kasih Bang. Siap. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini baju yang Abang pakai, ini baju rekonsiliasi dengan 02 nih tempatnya Bang. Baju pendukung Prabowo 24 karat tahun 2019. Oh gitu? Ya. Oh terjebak saya berarti. Bukan 2024? Bukan. Ini baju 2024 putih. Oh. Yang banyak. Banyak yang putih ya? Ya, jadi Pak Prabowo tuh memakai baju ini 2014, 2019, dan 2024. Jadi pendukung Prabowo sebenarnya itu adalah yang memakai seragam ini 24 karat. Itulah pendukung Prabowo 24 karat. Yang sekarang pendukung banyak sekitarnya itu adalah pendukung Jokowi. Yang berubah menjadi pendukung Prabowo. Kita lihat semua ya. Di sekitar Prabowo itu pendukung Prabowo, pendukung Jokowi sebenarnya. Nah, itu perlu dikoreksi sekarang. Kan pernyataan Prabowo menyatakan, ini udah masuk ya, nggak apa-apa. Iya. Pernyataan Prabowo menyatakan bahwa banyak sekali orang yang tidak menyetujui dia menjadi presiden dan melawan karena Pak Prabowo takut memberantas korupsi, takut menegakkan hukum, takut politik meluruskan politik. Beliau lupa bahwa pendukung beliau yang 24 karat itu sebenarnya ada di luar. Yaitu pendukung 2014 dan 2019. Yang ada dalam sekarang itu pendukung emal sepuhan. Bukan lagi 18 karat, di bawah. Di bawah 18 karat, di bawah 24 karat. 24 karat. Nah, Abang kan sering mengatakan soal memakan bubur panas. Okay. Nah, sekarang buburnya di tengah-tengah udah dimakan oleh Prabowo Subianto. Misalnya bubur ekonomi, politik, dan hukum. Menurut Abang, apakah Presiden Prabowo Subianto sudah berkuasa menjadi presiden sekarang? Saya ingin menyatakan, Pak, saya dulu
kan saya berharap bahwa 6 bulan sejak presiden, sesuai janji beliau, saya berharap punya presiden baru. Apa kriteria presiden baru bagi saya? Bukan berarti orangnya baru loh, sikap yang baru. Satu, bahwa dia melaksanakan apa yang dia tulis tentang buku Paradoks Indonesia. Yang kedua, Prabowo melaksanakan janji-janjinya selama 20 tahun ingin menjadi presiden. 20 tahun loh. 20 tahun. 4 kali kampanye. 3 janji beliau yang selalu konsisten sampai saat dia berpidato di samping Joko Widodo dan di samping anaknya Joko Widodo yang jadi wakil presiden. Dia menyatakan, saya akan berantas korupsi, saya akan tegakkan hukum, dan saya akan berantas mafia siapapun yang dihadapi. Itu 3 janji utama yang dia lakukan. Nah, yang ketiga, yang saya bilang dua itu tadi kan, satu, melaksanakan buku Paradoks Indonesia yang intinya sebenarnya hanya 2, Bung Indra. Dia menyatakan, saya masuk politik untuk merebut kekuasaan dalam rangka mengembalikan ekonomi yang dikuasai oleh oligarki kepada rakyat. Mengembalikan kedaulatan yang selama ini dikendalikan oleh elit dengan biaya politik mahal, dengan politik uang, kepada rakyat. Itu janji 2 di dalam di buku Paradoks Indonesia. 5 janji Prabowo ini hilang begitu saja dengan kata saya akan melanjutkan Jokowi. Oke Bang, kalau saya mencatat justru 5 kali Bang. Ya. Karena Abang mungkin ini juga ketika maju dalam konvensi nasional Partai Golkar. Tapi belum itu yang pertama. Ya. Artinya ketika waktu itu kan sudah berbicara sebagai calon presiden yang akan diajukan oleh Partai Golkar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ketika Mega Prabowo. Ketiga adalah Prabowo Hatta. Keempat lah Prabowo Sandi. Kelima. Nah, kelima Prabowo Gibran. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa pikiran-pikiran Prabowo Subianto sebagai pribadi, pikiran-pikiran politiknya pada 4 momen politik yang sebelumnya itu menjadi hilang hanya karena Prabowo Gibran. Dan saat itulah pendukung-pendukung Prabowo di 24 karat menyingkir. Jadi pendukung Anies di 2024 itu bukan berarti dia adalah orang-orang yang tidak mau keberlanjutan Jokowi. Sehingga dia pindah. Nah sekarang kemana pendukung ini? Menunggu Prabowo kembali ke jati dirinya. Nah saya tambahkan yang ketiga tadi adalah berhenti menjadi keberlanjutan. Itulah yang saya ulangi bahwa saya menganggap Prabowo sudah jadi presiden baru jika satu, melaksanakan janji-janji politiknya 3 hal tadi, melaksanakan apa yang dia ditulis dalam buku Paradoks Indonesia yang dia perjuangkan selama tadi 5 kali maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah tidak melanjutkan program-program Jokowi yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan cita-cita Prabowo jadi presiden. Sangat bertentangan. Nah, ini yang saya tunggu 6 bulan. Tapi ternyata belum terjadi. Tanda-tanda bisa melaksanakan itu adalah kalau dia melakukan reshuffle kabinet. Terhadap presiden untuk menghentikan stigma keberlanjutan. Saya ulangi tadi, semua cita-cita idealis Prabowo hilang, terhapus oleh cita-cita melanjutkan Joko Widodo. Itu semua. Artinya Bang ingin mengatakan harus ada diskontinuitas. Artinya ketidakberlanjutan dalam arti dengan memisahkan diri dari kembar Siam. Seolah sekarang ini adalah figur yang kembar secara politik. Jadi kita harus lihat. Di Indonesia 2 kali menghadapi persoalan politik yang sangat besar, 65-98. Semua bisa diselesaikan dengan baik karena presiden penggantinya melakukan diskontinuitas program, tapi tetap menghormati pribadi. Ya kan? Ya. Nah, 98 juga begitu. Pak Habibie
itu 24 jam langsung memotong semua kebijakan Soeharto yang membina dia, membesarkan dia 35 tahun. Ya. Nah, Prabowo harusnya menyadari bahwa kerusakan Jokowi itu juga harus dilakukan dengan cara Pak Harto, dengan cara Habibie. Dan Gus Dur misalnya ya? Gus Dur, sama. Sama. Jadi, nah ini yang kita bingung. Nah, oke, sekarang banyak pihak menyatakan ini adalah strategi. Nah, saya kembali tadi strategi, saya coba memaknai, ini sebetulnya Bung Indra Piliang tadi katakan, saya menganggap beliau sedang memakan bubur panas. 3 bubur panas. 3 mangkuk bubur panas, yang kalau kita makan bubur panas, maka tidak boleh ngambil di tengahnya langsung karena lidah melepuh. Bubur panas politik, bubur panas ekonomi, dan bubur panas hukum. Nah, pertanyaan Bu Indra tadi, apakah ini sedang dilakukan? Awalnya, saya menduga mungkin harus dimakan satu-satu nih. Apakah politik dulu, hukum dulu, atau ekonomi dulu? Tapi setelah saya mempelajari, sepertinya Prabowo mau memakan mangkok ini disatukan, menjadi satu mangkok. Satu mangkok ini istilah saya sekarang mangkok Solo. Mangkok Solo? Ya. Jadi gabungan antara mangkok politik, mangkok hukum, dan mangkok ekonomi, itulah mangkok Solo. Karena ternyata setelah kita pelajari, 3 mangkok ini ternyata masih tetap dikendalikan dari Solo. Ketua-ketua parpol datang ke Solo, menteri-menteri datang ke Solo, oligarki datang ke Solo, penegak hukum masih dikendalikan oleh Solo. Ya. Jadi sepertinya Prabowo melihat, daripada aku makan lama bertiga, gua gabungkan aja dan langsung aku tembak Solo. Nah, ini sepertinya itu yang sedang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Dan saya memahami strategi ini karena kalau makan satu-satu lama. Ya. Maka sekaligus saya disatukan istilahnya mangkok Solo. Ini istilah baru saya keluarkan bahwa Prabowo sedang memakan bubur panas mangkok Solo. Ya, yang kita lihat kan mangkok Solo ini, kalau kita perhatikan ya, Solo adalah pusat pertarungan politik selain Jogja ya. Artinya di Solo ini lahir kekuatan, misalnya organisasi Islam besar di sana lahirnya, PKI juga di sana lahirnya, kekuatannya 50-50 dan segala macam. Nah, Solo ini, geng Solo yang Abang sering katakan, itu biasanya orang Jawa, orang Solo itu kerisnya di belakang, Bang. Sekarang gerak politik mereka kelihatan. Nah, mereka sengaja sampaikan. Apa pesannya, Bang? Saya melihat begini. Ini memang mantan Presiden Jokowi ini itu kultur bukan kultur Solo, hanya tinggal di Solo. Hanya tinggal di Solo. Bukan kultur Solo. Tidak begitu permainan politik orang Solo. Dan itulah saya pikir awal kejatuhan dia sangat tajam karena dia memakai cara Solo tapi bukan gaya Solo. Dia memakai Solo sebagai tempat tapi bukan gaya Solo. Politikus Solo nggak begitu. Politikus Solo yang muncul itu adalah menyembunyikan tadi, kita tidak pernah baca kalau Pak Harto senyum itu lagi marah atau lagi senang. Ya. Kita nggak pernah bisa baca. Jokowi kita tahu tiap hari bahwa dia lebih suka berbohong. Pernah nggak Anda tahu apa kebohongan Soeharto? Nggak ada. Analisis orang bahwa dia ini itu analisis orang. Tapi dari mulutnya jarang sekali kita tahu bahwa dia lagi berbohong. Dia lagi main politik. Itu berbeda. Ya. Nah, sekarang saya masuk kepada tanda-tanda Pak Prabowo sedang makan mangkok
panas, bubur panas Solo. Mangkok Solo. Nah. Satu, dia coba membuka Sritek. Sritek itu orang tahu lewat semua. Kejaksaan Agung. Lewat Kejaksaan. Okay. Nah, yang pertama bahwa dia betul-betul meminta Kejaksaan Agung jangan takut menyentuh apapun yang terkait dengan siapapun, dan pidato terakhir dia tidak itu ormas di bawah dia, saya tidak takut menghadapi siapapun. Oke. Yang kedua, betul-betul menugaskan Kejaksaan Agung dan menugaskan TNI menjaga Kejaksaan Agung. Dan setelah itu terjadi, Jaksa Agung masuk ke kasus-kasus yang mendekati Mangkok Solo. Nah, Sritek kedua sekarang masuk ke kasus Komdigi. Judi online semakin mendekati. Hari ini masuk ke Mendikbud, Kementerian Dikbud. Ya, 9,9 triliun. 2 staf khusus dari Nabil Makarim diperiksa. Nah, yang ke ini adalah kita lihat tentang pengambil alihan sawit. Pengambilan alihan sawit. Kemudian akan kemungkinan masuk pertambangan. Kemudian berikutnya dia mengumumkan agar pengolahan Gelora Bung Karno dan Halim dan Kemayoran itu diberikan ke Danantara agar tidak lagi terjadi kong kali kong antara Setnek dengan. Nah, coba jelaskan itu, Bang. Yang terakhir ini, Bang. Jadi gini. Yang terakhir ini yang kurang. Gelora Bung Karno kita tahu semua bahwa semua pemain politik, semua elit, semua oligarki mengambil pengelolaan Gelora Bung Karno. Padahal itu punya sekretaris negara. Sekretaris negara. Hotel Mulia, Hotel Hilton dulu. Kemudian Plaza Senayan apa semua. Dan kita tahu semua siapa. Di depan mata kita kan Hotel Indonesia. Kemayoran kan kita tahu semua siapa yang pegang. Halim juga begitu. Kemayoran bekas bandara. Ya. Saya banyak dapat cerita waktu itu dari Pak Daud Yusuf ya. Dan itu sedang dikuasai oleh mereka oligarki dan elit politik. Halim beberapa bulan lalu itu ada orang yang sangat dekat kekuasaan, cuma tidak terbuka di publik, yang membangun sarana di Halim itu ditutup oleh Prabowo, oleh Menhan, cuma tidak terbuka di publik. Artinya yang tertutupnya gimana? Dia ditutup dalam arti dia nggak mengumumkan, tapi saya tahu. Tertutup dalam arti apa nih, Bang? Jadi ada konglomerat yang sangat dekat kekuasaan membangun fasilitas di sana, sudah dapat izin dari angkatan, tapi ini demi negara, Menteri Pertahanan melarang. Di stop. Sana kan ada lapangan golf juga, Bang. Ya, nggak usah terlalu jauh. Oke. Jadi ada tanda itu beberapa tanda bahwa dia sedang memakan bubur panas. Dan yang diminta sebagai sendoknya adalah Kejaksaan Agung. Nah, kita awalnya masih ingat mencoba penggantian, kan begini. Anaknya Pak Tri itu kan beberapa kali dimasukkan kotak oleh Solo, oleh Presiden Jokowi. 3 kali. Tapi selalu dikeluarkan dari kotak itu Prabowo mengeluarkan dia. Legend Kunto ya? Ya. Dan bukan hanya Kunto kan, tapi anak dia yang di kepolisian juga kan? Ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa Prabowo memang sudah mulai memakan memakan bubur panas dari Solo. Dan yang perlu kita ingatkan Pak Prabowo, geng Solo ini masih sangat kuat. Sangat kuat. Apa indikasinya? Indikatornya? Karena masih mengendalikan penegak hukum dan sepertinya oligarki masih ketakutan kalau geng Solo ini nggak terus.
Kekuatan oligarki selama ini berlindung atau dilindungi oleh geng Solo. Geng Solo mendapatkan kekuasaan dari menjual kewenangannya kepada oligarki. Itu yang terjadi. Geng Solo menjual kewenangannya. Menjual kewenangannya kepada oligarki untuk dinikmati dan kekuasaan dia nikmati. Kekuasaan dia nikmati termasuk kekuasaan menjadikan anaknya menjadi wakil presiden. Jadi itu yang terjadi. Jadi semua happy. Kan semua Pak happy. Karena kekuasaan dijual. Kekuasaan ke elit politik tambang, kekuasaan ini. Nah, semua orang ini kan dengan strategi menyuruh orang anak buahnya mencuri, setelah dia mencuri, gue punya bukti kau mencuri. Ya, ya. Nah, sekarang pencuri-pencuri itu sedang dibongkar oleh Prabowo. Jadi, yang bikin problem Jokowi sekarang adalah anak-anak buah yang disuruh mencuri sebagai jebakan agar dia tunduk kepada Jokowi, itu sedang dibuka oleh Prabowo. Nah, pertarungan ini antara Pak Prabowo dengan Jokowi ini kan sebetulnya dalam ucapan-ucapan kan tidak pernah disampaikan. Ini seolah-olah tidak ada sama sekali pertarungan. Tetapi Abang mencoba menjelaskan bahwa pertarungan itu sangat ada. Dan artinya yang menjalankan politik gaya Solo dan cara Solo sekarang justru Presiden Prabowo Subianto. Saya awalnya agak tidak sepakat pendapat daripada Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan ini adalah strategi Sandi Yuda. Ya. Saya bilang bagaimana berstrategi Sandi Yuda? Siapa tahu Sandi Yudanya Prabowo juga di Solo Sandi Yuda kedua yang juga sekitarnya jenderal-jenderal. Jenderal-jenderal juga sekitarnya yang membentuk Jokowi kan jenderal. Ya kan? Nah, jenderal-jenderal. Tapi ternyata jenderal-jenderal ini yang pendukung ini ternyata Jokowi salah hitung. Ternyata mereka juga bukan idealisme, dia hanya menempel kekuasaan. Siapa berkuasa nempel dia. Ya kan? Akhirnya sekarang kan ke Prabowo. Nah, yang menarik Bung Indra, kita mengikuti bagaimana dinamika pernyataan pensiunan jenderal, dinamika Prabowo menyikapi pernyataan pensiunan jenderal. Ya. Awalnya kan mungkin geng istilah satu SOP kan, Solo Oligarki Parcok, menduga Prabowo ini tidak akan tunduk kepada tidak mendengarkan, bukan tunduk, tidak mendengarkan pernyataan jenderal. Pernyataan jenderal kan sangat tegas yang 8 butir itu. Ya. Sangat tegas, apalagi butir ke-8. Betul. Singkirkan ganti wakil presiden. Nah, saya senang juga di situ karena butir berapa itu menyatakan PIK 2 itu harus dinyahkan lah, dihentikan lah. Nah, itu sangat tegas. Nah, kita ingat pada saat itu baru kali ini Pak Prabowo minta datang senior Wiranto menyampaikan apa ini Pak Prabowo. Pak Prabowo kan menyatakan, kata Wiranto saat itu, bahwa dia ingin Pak Prabowo itu didengar. Ya kan? Itu kan pernyataan dia. Awalnya saya masih menduga bahwa ini adalah politik, belum tentu Prabowo gitu, itu mainannya Wiranto aja. Pak Jenderal Wiranto mengatakan bahwa 8 pernyataan ini didengar. Dan dipikirkan atau kalimat yang lain. Dipikirkan solusinya. Solusinya oleh Presiden Prabowo Subianto. Kata Pak Wiranto benar. Wiranto. Awalnya saya masih belum, ini kan Wiranto politisi juga nih. Berubah-ubah. Tapi setelah itu Syafri Samsudin, Menhan yang dekat sekali Prabowo, menyatakan hal yang sama. Mulai percaya. Berarti betul Prabowo mendengarkan apa yang dia katakan jenderal-jenderal ini.
ya kan? Dan kemudian ada momen pertemuan dengan Pak Tri. Nah, pertemuan Pak Tri itu yang menarik. Asal publik itu terjadi dinamika yang sangat tinggi. Setelah pernyataan itu dan Pak Tri adalah simbolnya, justru Pak Prabowo Subianto, Mbak Titi, Soeharto dan sekalian bertemu dengan Pak Tri kan? Nah, acara itu saya mengikuti dinamikanya. Jadi awalnya informasi yang saya dapat, Pak Tri itu tidak diundang. Pak Tri tidak diundang, oke. Tidak diundang dan tidak boleh diundang. Dan kita harus tahu yang mengadakan kan PPAD kan. Ya. Kita tahu PPAD ketuanya kan bintang 2. Yang anti terhadap pernyataan politik para purnawirawan. Dan dia memang Jokowi semua. Oke. Nah, tapi Prabowo memilih aku mau satu meja dengan Pak Tri. Ingat, yang satu meja Pak Tri siapa? Sultan, Safri, Pak Tri. Hanya 4 orang. Di dalam politik kita sudah tahu kalau seperti ini. Ini yang dipegang adalah politik kebangsaan, bukan politik faksi. Saya jadi ingat kejadian ketika Pak Ali Sadikin kemudian memegang Pak Haha Nasution, orang-orang yang petisi 50 dan menangis. Abang ingat kejadian ini? Sepertinya Pak Prabowo ada dalam posisi seperti itu. Dia dengan satu simbol waktu Orde Baru perlawanan, jenderal perlawanan adalah Pak Nasution, Ali Sadikin. Ingat nggak Abang peristiwa itu? Ingat. Jadi saya bilang, sepertinya Pak Prabowo sudah dalam pilihan. Aku harus menyelamatkan negaraku, aku harus membela rakyatku, dan aku harus memihak kepada orang-orang yang hanya memikirkan bangsa dan negara. Dengan pilihan orang yang duduk seperti itu, dia ingin menunjukkan ke publik, dan saya paham ada yang minta sekali pidato, nggak diizinkan pidato. Maka yang pidato ada tokoh yang minta pidato, nggak diizinkan. Adalah pihak yang ingin menunjukkan aku. Yang dipidato kan hanya 2 kan. Ketua PPAD itu normatif karena pasti sudah ditekan. Yang kedua Prabowo. Nah, jadi dengan rangkaian kejadian ini, saya sudah menyatakan di pikiran saya sudah 80% punya presiden baru. Abang kan kelihatan lebih gembira saya ikutin juga di tempat lain dengan kejadian ini. Sekarang gembiranya dengan masih tetap dengan skeptis, kritis kah? Atau gembira udah memberikan wewenang penuh pada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan yang lain? Tetap kita harus ini bahwa geng Solo tidak mungkin diam. Serangan pasti datang. Jadi saya berharap para pendukung Prabowo 24 karat hanya menyelamatkan bangsa ini, mendukung Prabowo untuk melaksanakan 5 janji dia. 2 janji utama dia, nggak usah masuk yang detail-detail ya. 5 janji utama dia di buku Paradoks Indonesia ada 2, di janji kampanye pada saat pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Itu yang harus dipegang dan itu sepertinya sedang dilaksanakan, sedang dilaksanakan. Jadi kalau sebelum menurunkan, jadi begini, penugasan TNI Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung, awalnya orang menduga bahwa ini bukan Prabowo, tapi Prabowo mengeluarkan kepres resmi. Kepres resmi bahwa penugasan adalah perintah dia. Dan sangat jelas, Bung Indra, coba bayangkan, baru kali ini menurut saya ada perlindungan yang sangat kuat terhadap orang-orang yang diharapkan Prabowo melakukan. Istilah saya sekarang Pak Prabowo menjadikan Kejaksaan Agung sebagai Kopassus, penyelesaian darurat Indonesia. Kejaksaan Agung adalah Kopassus penyelesaian darurat Indonesia yang kerusakannya dibikin oleh Jokowi selama 10 tahun. Itu. Nah, coba bayangkan. Di perlindungan itu, yang dilindungi jaksa itu keluarga ke atas, ke bawah, ke samping kiri, samping kanan. Dan 3, akhirnya
jaksa tuh melindungi sampai kakeknya loh. Dan ke bawah cucunya. Yang ke samping sampai saudara-saudara istrinya dan lain-lain. Dan saudara-saudaranya. Artinya perlindungan sangat. Ya, apakah ini karena pernah ada kejadian yang traumatis, sekalipun kita tahu itu kejadian biasa. Seorang jaksa agung yang meninggal di... Jadi saya melihat. Abang ingat kan? Ya. Baharudin Lopa. Ya. Yang kena yang begitu banyak serangan terhadap dia, sekalipun memang meninggal, tetapi kan bagi orang-orang yang terbiasa dengan teori konspirasi, spionase dan segala macam, ada sesuatu yang di luar, karena dia ada sehat. Termasuk juga dulu kejadian terhadap Nugroho Noto Susanto yang baru 2 tahun ini. Apakah itu yang kejadian traumatis yang terjadi pada mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa yang menyebabkan perlindungan itu menjadi ada? Jadi saya pikir akumulasi pengetahuan Prabowo terhadap kerusakan bangsa ini itu cukup. Ya. Yang saya menilai juga Prabowo itu sebenarnya sikap ultranasionalis. Betul. Ya. Ultranasionalis. Jadi kalau orang menyatakan kenapa masih berharap Prabowo, saya katakan beliau itu punya suka ultranasionalis dan dia paham betul bahwa kerusakan bangsa ini semakin meluas dan semakin melebar karena pemakluman mendem jero. Apa istilah Jawanya? Mikul dhuwur mendem jero. Itu harus mulai dihilangkan. Karena itu pemakluman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Nah akhirnya terakumulasi tidak bisa lagi ditertibkan. Sehingga penertibannya lewat darurat. Nah itu akumulasi itu Pak Prabowo paham. Coba lihatlah. Kebun sawit, masa sampai 30% kebun tidak punya izin? Ya. Akhirnya pemakluman. Akumulasi terhadap pelanggaran. Setiap pelanggaran dimaklumi. Perkiraan saya tambang itu mungkin 80% loh penyimpangannya. 30% izin, 50% adalah transaksi ilegal. Nah, Pak Prabowo paham dan ini pelakunya elit-elit semua dan elit ini selalu berlindung di politik. Nah, saya paham akumulasi ini yang bikin Pak Prabowo menyatakan tidak ada jalan lain kecuali melakukan tindakan radikal, menyelesaikan darurat. Jadi istilah tindakan radikal, menyelesaikan darurat kerusakan bangsa dan mengembalikan kembali bangsa ini ke tatanan yang benar. Ketika Abang menyebut bahwa Pak Prabowo Subianto sebagai presiden adalah sosok ultranasionalis, saya teringat dengan sosok Vladimir Zhirinovsky. Itu dia sangat dekat dengan Fadlizon, pernah beberapa kali ketemu dan bisa saja informasi itu muncul dari Rusia kan. Dan dalam pidato sambutan kemarin di Turki, Pak Prabowo juga menyebut nama Mustafa Kemal Atatürk. Barangkali di India juga menyebut Mahatma Gandhi karena Prabowo juga menyebut itu. Apakah kehadiran tokoh-tokoh yang memang sangat masuk ke pikiran Prabowo ketika dia ada di luar, membaca, diikuti dengan ayahnya dan segala macam, itu yang kemudian bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Lalu menghadapi begitu banyak masalah di dalam negeri di mana kekuatan oligarki dan kepentingan asing bercokol. Kalau saya mendengarkan, mengikuti dia, itu buku baca bukunya clear sekali kok. Jadi bukan dibikin-bikin, udah lagi. Dia anak internasional yang memilih jadi militer. Itu artinya nasionalis ini ada dong. Kalau dia anak internasional, dia kan muter seluruh dunia. Dia ikut bapaknya. Ikut bapaknya kan. Dan pada saat itu dia memilih jadi tentara. Bukan memilih jadi pengusaha besar di mana gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang rasa cintanya kepada negaranya mungkin lebih tinggi yang lain. Problem biasanya orang yang punya sifat ultranasionalis itu adalah kurang rasa pemaafnya dan tidak memakai sikap bahwa semua harus dirangkul.
Itu problem Prabowo. Sehingga lambat mengambil keputusan. Nah, saya kembali pernyataan Bundra Pilih yang tadi. Menyatakan apakah Prabowo sudah memakai gaya Solo, tidak menyebutkan lawan tapi melakukan tindakan yang berbeda. Iya. Dan itu juga dilakukan oleh Pak Harto. Pak Harto tuh tidak pernah menyatakan musuh pada Bung Karno. Betul. Pak Habibie juga tidak menyatakan musuh. Nah, sepertinya Pak Prabowo sudah menggunakan cara Bung Karno dan cara Pak Harto untuk menyelamatkan bangsa ini tanpa perlu menyatakan saya berlawanan dengan kalian. Dengan fakta-fakta yang saya katakan tadi, bahwa dia menugaskan Jaksa Agung sebagai Kopassus, menyelesaikan dengan cara radikal, menyelesaikan persoalan bangsa, dan ditugaskan secara full negara untuk melakukan perlindungan terhadap Kopassusnya. Nah, dan kasus-kasus yang dibuka adalah kasus Mangkok Solo. Berarti sekarang yang terjadi adalah justru geng Solo ini dengan simbol dengan simbol Presiden ke-7 Jokowi itu yang justru terus-menerus hadir, ingin terus bergayut menggantung kepada Pak Prabowo. Usaha mereka jadi kelihatan sangat terbuka. Itu masih sangat terbuka dan dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi. Kita masih pernyataan Bahlil. Contoh kasus proyek DME gasifikasi batubara. Gasifikasi batubara, ya. Itu proyek Jokowi. Dari 18 proyek hilirisasi, gasifikasi batubara ini salah satunya proyek Jokowi. Dan itu yang terus Bahlil suarakan bahwa harus jalan. Sementara ingat, Pak Prabowo membentuk Danantara tuh agar tidak terjadi intervensi. Ya. Nah, tapi kok Bahlil masih intervensi terus? Dan ingat, proyek ini pernah diresmikan di groundbreaking oleh Jokowi 2022. Dan memaksa BUMN harus rugi. Nah, artinya proyek ini kan dimandatkan kepada PT Bukit Asam. Ya. Itu apa artinya, Bang? Itu pemaksaan, karena nggak layak. Di dunia itu tidak ada gasifikasi batubara yang berhasil. Karena memang masih sangat mahal dan teknologi masih diragukan. Nah, ini sepertinya Bahlil ini masih dapat perintah dari Solo. Nanti kalau begini, saya ingatkan kepada Prabowo, jangan teruskan gaya Jokowi merusak BUMN dan negara. Nanti akan terjadi kereta api cepat kedua. Nanti akan terjadi bangkrutnya seluruh biaya konstruksi demi jalan tol. Itulah keberlanjutan yang kita tidak suka selain kebohongan dan kelicikan. Serta dinasti. Itu kan yang nggak suka kita. Nah, saya pikir Prabowo itu kritik yang paling besar menurut saya terhadap Jokowi. Dia menyatakan begini. Kalau saya tidak berhasil, maka saya tidak maju di 2009. Kan sudah menyatakan. Artinya pernyataan itu apa, Bang? Pernyataan itu menyatakan, jangan paksa anakmu. Yang nggak ada hasilnya apa-apa. Jadi kita harus membaca pernyataan-pernyataan itu. Yang nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya apa-apa. Kenapa kau masih terus memperjuangkan menggantikan saya? Satu pertanyaan saya, Abang kan petani, benar-benar petani. Oke. Ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanam padi, itu dengan gaya mundur atau dengan gaya dia kan maju. Itu mana yang benar, Bang? Maju apa mundur? Mundur lah. Kan keinjak kalau maju. Mundur ya? Iyalah. Saya kan operator kayak begitu. Abang kan operator, banyak sekali videonya saya lihat. Jadi saya tidak mengomentari ini. Mungkin, kalau gorila disuruh, maka dia mundur. Tapi kalau monyet disuruh, mengenai itu, maka dia maju. Gorila tuh IQ-nya lebih tinggi dari monyet. Artinya sampai ke soal teknis seperti ini,
pun memperlihatkan seorang wakil presiden kita sangat di luar, bukan hanya di luar logika, di luar pengalaman. Kata saya juga petani Bang saja yang pernah ditunjukkan. Mending kita hadiri bahas wakil presiden, nggak level kita bahas. Ya. Oke. Saya ikut mancing. Artinya pernyataan Pak Prabowo itu sekaligus menegaskan bahwa seandainya ada nanti 2029 itu akan berpisah dengan Gibran. Udah pasti apa? Mungkin. Saya ingin menyatakan itu sinyal yang sangat kuat. Itu sinyalnya ke Gibran. Lu jangan mimpi deh. Gua aja yang menyatakan kalau nggak mampu nggak maju, apalagi lu. Kan kira-kira begitu loh. Oke. Itu jangan dibaca lurus-lurus pernyataan politik itu. Gitu. Nah, orang lain membaca bahwa ini membuka jalan Gibran. Enggak lah, bukan itu maksudnya. Maksudnya tuh aku aja yang lebih mampu mikir demi negara, aku nggak maju kalau nggak sukses, apalagi lu. Ya. Sementara Pak Jokowi itu ingin memastikan Gibran maju. Bukan Joko Widodo, grup geng SOP, Solo Oligarki dan Pacok menginginkan Gibran. Kalau perlu ambil tengah jalan. Apa indikasinya Bang? Jadi begini, saya akan menyatakan. Coba, semua awal-awal Gibran itu kan membuat kantor Wapres sebagai kantor presiden. Ya kan? Ya. Tapi Prabowo kan bukan juga pemain kemarin sore. Masih ingat lapor Wapres? Ya. Ya hanya 2 minggu. Sekarang pencitraan kemana-mana dengan mengatur segala-galanya. Semakin muncul ke publik, semakin dicaci. Akhirnya publik juga paham dong, ini nggak mungkin. Gitu. Duplikasi berupa ke pasar-pasar kan duplikasi. Kemudian melihat proyek-proyek strategis nasional kan duplikasi itu. Ya, dan agak lucu gitu, agak kayak. Nah, saya dapat informasi berkali-kali Wapres itu mau rapat dengan menteri dilarang. Berkali-kali. Rapat soal apa, Bang? Ya nggak tahu lah. Kan mau ingin menunjukkan dia menganggap bahwa kualitasnya sama dengan JK, ya enggak lah. Dengan JK, dengan Ma'ruf Amin. Iya. Nah, kemarin jarang rapat. Ya. JK lah. Ya, JK. Nah, dia nganggap, dulu JK itu rapat kalau ada persoalan rumit dan presiden minta JK dulu selesaikan, baru JK melapor presiden. Ya. Setelah sudah dapat alternatif, baru lapor presiden. Ini inisiatif sendiri. Gitu. Artinya keinginan yang dimunculkan terus oleh geng SOP ini itu menurut Abang nanti akan bertabrakan dengan realita yang sebenarnya bahwa Gibran tidak mampu. Bagi mereka itu nggak penting karena dia makin percaya pembohong aja bisa jadi presiden. Ya kan? Ya. Asal bisa, ya itulah ahli-ahli post-trust. Itu yang mau dimainkan. Dia lupa bahwa publik udah paham. Publik sudah nggak mau tertipu dengan masuk gorong-gorong, dengan dulu gerakan Jasmed, ya kan, waktu gubernur, gerakan buzzer, itu udah nggak laku, udah publik udah paham bahwa selama ini mereka tertipu. Nah, itulah kenapa cara yang sama dapat kritikan tajam terhadap Deddy Mulyadi. Ya. Jadi, ini strategi udah nggak cocok. Strategi cocok sekarang adalah bahwa rakyat menikmati apa kebijakan itu. Publik paham. Saya dulu kan saya dengan Jokowi sampai 2016. Saya berkunjung ke kota Maluku Utara Ternate. Saya berkunjung. Lucu, kok ada rombongan di sana tidak presiden tidak lewat. Kok ada rombongan di sana? Jadi saya keluar cepat ke rombongan itu. Ternyata itu memang direkayasa. Itulah lewat presiden pada saat pulang untuk ngambil foto-foto. Disitulah anak sekolah diangkut, digendong dari rumah ke presiden.
Jadi ini yang publik ini khusus untuk pencitraan. Di depan mata abang saya. Di situ saya sampai di hotel sama Pak Dirman, Pak, ini kita tertipu nih. Ini betul-betul semua dilakukan kebohongan. Di Ternate ya? Di Ternate. Bayangkan. Artinya kota kecil, di mana semua kita bisa lihat, apalagi dari Florida ya, melihat ke bawah dan itu kan kalau ada double kegiatan di sini, ada pencitraan di sini, ada publik, kita bisa lihat kiri kanan. Ini memang publik karena yang lain. Kotanya nggak luas. Publik yang lain ini jadi selalu dia melakukan begitu. Publik untuk difoto. Selalu. Itu. Nah, ini sepertinya anaknya mencara itu udah lewat. Pak udah paham dan nggak laku. Tetapi apa Presiden Prabowo Subianto masih mempertimbangkan itu? Kenapa? Karena indikasinya adalah memang banyak sekali buzzer, banyak sekali social climber yang muncul menjadi staf khusus, staf ahli dan segala macam. Apakah ini gunanya untuk menghadang kekuatan Gibran yang memang akan memanfaatkan sosial media untuk pencitraan dirinya, atau justru sebaliknya orang-orang Gibran yang masuk ke ranah ini? Ada dua analisis. Satu, bahwa Prabowo memang pada saat pelantikan itu masih sangat ketakutan menghadapi kekuatan Solo. Sehingga istilah saya kan dari dulu menyatakan ada surat perintah 13 Oktober pada saat Prabowo datang ke Solo. Yang merubah semua tatanan. Ya, benar. Ya, 13 Oktober yang saya katakan lebih dahsyat dari Super Smart dan Dekret Juli 1959. Nah, itu masih artinya terjadi perubahan komposisi dari calon-calon kabinet yang mestinya disodorkan oleh Prabowo kemudian diganti di Solo. Betul. Nah, saya melihat sekarang Pak Prabowo kan kita mengharapkan melakukan reshuffle kabinet. Sepertinya dugaan saya Prabowo sedang mengumpulkan saja di dalam satu mangkok. Dan sekaligus dimakan. Oke? Itulah kan kalau kesayangan Solo yang paling tinggi adalah Budi Ari Kesentu, maka itu adalah pusat mangkok, tengahnya mangkok. Nabil Makarim sudah masuk. Sritek itu adalah di. Nabil Makarim masuknya apa nih Bang? Ya kalau kebuka. Yang dua orang staf khususnya ini? Itu. Yang 9,9 triliun? Ya, itu Solo juga. Jadi kelihatannya mungkin Pak Prabowo lah nggak usah gua reshuffle. Nanti kemakan suruh Kopassus saja Kalau dia di luar udah susah. Tapi kan Nabil kan udah di luar. Ya, tapi kan kita tahu apa yang akan mau dibuka di situ. Oke. Ya, bisa saja ke sana akan muncul pejabat baru yang membuka bagaimana pengesahan ijazah SMA Gibran. Larinya ke sana? Bisa. Apa yang terjadi Bang? Kan ijazahnya Gibran kan hanya pengesahan bahwa setara dengan SMA. Apakah benar tempat sekolahnya itu SMA? Dia sekolah di mana? Dia kan yang disetarakan yang di Singapura. Di Singapura. Dan orang mengecek bahwa itu kan sama dengan dulu kasus doktornya Raffi Ahmad. Ya. Jadi, nah pikiran saya sekarang, Prabowo udahlah gua masukkan aja semua nih ke mangkok bubur Solo. Kita silakan mangkok panas bubur Solo. Dan saya minta sendoknya itu Kejaksaan Agung dengan langkah darurat. Mungkin itu. Artinya ketika Nabil Makarim menjadi menteri, dia ada di dalam skenario ijazah dalam tanda kutip. Kan pada pengesahan itu kan pada saat dia. Ya, karena itu harus disahkan oleh kalau kita punya ijazah luar negeri, harus disetarakan. Ya. Dan itu disahkan oleh pihak terkait. Ya. Larinya ke sana. Bisa. Artinya gelombang yang muncul dalam
proses mempertanyakan ijazah Jokowi, itu akan lari juga nanti ke mempertanyakan ijazah Gibran. Kalau ini udah terbuka. Lihat ijazahnya istrinya juga sudah dipertanyakan. Ya, S1 dan Magister Manajemen ya, S2-nya. Ya. Karena S1-nya belum clear, tapi sudah menyandang gelar S2. Ini sedang makan bubur panas Solo. Ini sampai membakar, artinya bubur ini bikin panas bibirnya terbakar, bibir Solo yang terbakar, atau bibirnya Pak Prabowo sendiri yang akan terbakar. Nah itulah kenapa dia nggak mau terbakar, maka dibikinlah sendok untuk memakan bubur itu, yaitu kejaksaan. Jadi bukan beliau. Nah, begitu juga di dalam penertiban penertiban sawit itu dilakukan oleh Dewan Pertahanan Nasional. Wantanas? Bukan, Dewan Pertahanan. Bukan Dewan Ketahanan ya? Bukan Kawan. Dewan Pertahanan Nasional. Yang ketuanya adalah Presiden, ketua harinya Menhan. Dewan Pertahanan Nasional? Pertahanan. Nah, lihat pada saat penertiban itu, yang hadir selalu Menteri Pertahanan loh di Kejaksaan Agung. Oke. Di bawah kendali Dewan Pertahanan Nasional. Karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Ya. Darurat negara. Kedaulatan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam. Nah, sehingga polisi nggak ikut karena polisi bukan bagian dari Dewan Ketahanan. Dewan Pertahanan. Dewan Pertahanan Nasional. Itu strategi dia. Jadi dua sendoknya Prabowo sekarang, yaitu Dewan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Agung memakan bubur, menyendok tengahnya bubur panas Solo. Dulu kan kita mengingat kebijakan ekonomi seperti ini pernah dilakukan oleh Bung Hatta, yaitu ekonomi benteng. Apakah akan ke sana, Bang? Membentengin Republik dengan kebijakan-kebijakan yang anti oligarki. Saya ingin menyatakan bahwa Prabowo ini dengan sikap ultranasionalis sedang memang menggunakan ini menutupi hatinya dia yang maha kasih. Itu. Otaknya ultranasionalis, tapi di sini hatinya sangat maha kasih. Tapi kita lihat bahwa maha kasihnya ini sudah digunakan bahwa yang perlu dikasihani, yang perlu diikuti adalah orang-orang yang memang hanya berjuang untuk menyelamatkan bangsanya. Makanya dia lebih memilih mendekat kepada Tri Sutrisno yang punya sejarah bahwa dia selama ini hanya memikirkan bangsanya. Tri Sutrisno kita ingat tidak pernah menggunakan kewenangannya untuk anaknya. Ya, saya tahu betul itu. Sekolah biasa ini biasa semua. Ya, terutama ketika Isvan kuliah di luar negeri. Ya. Hanya ketika Isvan yang cerita ke saya. Ya. Ketika Isvan di wisuda, baru dia panggil ayahnya dan baru kampusnya terkaget karena ayahnya seorang wakil presiden. Ya, jadi, kelihatannya Prabowo sudah memilih itu bahwa ini aku harus memilih. Nah, saatnya juga Prabowo sudah memilih bahwa orang-orang yang berseberangan di 2024 itu adalah pendukung 24 karatnya beliau. Tapi begini, Bang. Sikap maha kasihnya Pak Prabowo ini juga terlihat dengan mengakomodir pihak yang dulu menyerangnya. Banyak sekali pihak-pihak menyerangnya dulu 2019, menyerangnya 2014, 2019 yang menyerangnya. Kita aja yang ada di depan dulu. 2014. Ya. Kan Jokowi JK kan. Ya. Artinya nggak menyerang secara personal karena kita tahu bahwa beliau adalah tokoh Golkar misalnya atau yang lain. Tetapi itu dipakai juga, artinya sikap maha kasih ini yang bikin juga para aktivis yang loyal 25 karat ini menjadi bingung. Saya melihat campuran. Dia punya maha kasih dimanfaatkan oleh Jokowi nakut-nakutin Prabowo. Tapi apa ilmunya mau diserap dulu atau bagaimana?
Kita nggak tahu. Dan ini terlalu banyak, Bang. Saya tidak tahu. Artinya kombinasi dua itu yang terjadi. Ya. Tapi kelihatannya Pak Prabowo sudah menyadari ini bahaya nih kalau aku teruskan. Maka sikap ultranasionalis saya nggak bisa jalan. Maka memilih mendengarkan Trisutrisno itu adalah kode bahwa wahai orang-orang yang penumpang, siap-siaplah aku memilih orang-orang yang akan menyelamatkan negeri. Bukan kalian pencari kenikmatan dengan menjilat kekuasaan setiap saat ganti kekuasaan. Kapan itu akan terjadi? Ini sedang berjalan. Dan saya pikir Pak Prabowo sudah memakai cara Solo. Bukan mereka. Ya ingatlah. Bung Indra tadi menyatakan. Ingatlah Pak Harto. Pak Harto itu memukul orang tidak pernah. Tidak pernah pakai tangan dia. Pakai orang lain. Tapi untuk negaranya. Satu-satunya yang dipertanyakan ke Pak Harto itu adalah Petrus. Iya. Nah, kita lihat. Eranya Benny Murdani waktu itu. Ya, Benny Murdani. Kita nggak tahu siapa yang melakukan itu. Bisa saja menerima laporan. Nah, kita masuk sekarang. Ini kan orang banyak mengkritik penempatan banyak militer ke Uni. Bagi saya, ini keadaan darurat. Maka harus darurat. Selama orang, bagi saya, tidak memandang itu militer bukan militer, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah darurat, bagi saya penting. Kita masih ingat, Bung Indra, kurang kuat apa Pak Harto, pada saat itu dia mengganti bea cukai menjadi SGS. Kurang kuat apa Pak Harto? Menjadi? SGS yang di bea cukai tidak boleh bekerja, diundang konsultan internasional untuk bea cukai kan? Dinonaktifkan kan? Diganti SGS. SGS apa tuh Bang? Nah itu apa kepanjangannya? Konsultan asing. Konsultan asing. Jadi bayangkan diserahkan pengawasan cukai kepada asing. Oke. Jadi kalau hanya menjadikan dirjen bea cukai tentara, bagi saya sih, nah oke-oke aja. Udah purnawirawan? Purnawirawan, nggak masalah. Yang kita harus ingatkan Pak Prabowo, ada kultur tentara yang harus jangan sampai terjadi. Pak tentara tuh kebiasaan kalau anak buah melapor, aman komandan. Itu oke, laksanakan. Itu yang bahaya. Karena di instansi-instansi seperti ini, itu mafianya sudah sampai tingkat bawah. Jadi kalau dirjen bea cukai dan tentara-tentara yang ditempatkan, seperti ditempatkan pensiunan tentara di timah. Kita tahu pemain timah itu memang harus dihadapi dengan keras. Jadi yang harus itu juga tim mawar kan Bang? Ya. Tim mawar juga ya? Ya, saya lepas tadi. Nah, menempatkan pengambilan sawit Danjen Kopassus. Ya. Ya, mantan Danjen Kopassus bintang 3. Bagi saya oke aja karena untuk darurat. Yang saya ingatkan, penyakit tentara adalah tidak mau masuk ke detil. Kalau dia nggak masuk ke detil, maka dia akan menjadi tertipu oleh anak buah. Jadi melalui forum ini saya ingatkan kepada Prabowo, ingatkan anak yang ditempatkan itu, dia harus masuk ke detil dan jangan bangga dengan manjatan. Pasti nanya, gimana ini aman nggak? Aman komandan. Padahal lagi main. Dan itu sangat bahaya. Dan pendekatan tentara adalah ini aman nggak, aman komandan, dan pendekatan sipil yang paling masuk di memori kita di Orde Baru adalah menurut petunjuk Bapak Presiden, Pak Harmoko. Itu kan sipil kan? Artinya seorang anak buah itu tetap minta arahan kepada komandannya. Komandannya. Nah, itulah saya bilang itu yang paling bahaya bahaya kedua ini adalah tapi yang itulah bahaya yang paling bahaya itu jangan sampai jadi bemper perampokan. Tujuannya adalah menghentikan mafia dan perampokan, malah anak buah menjadikan dia benteng. Karena sebagai komandan tertinggi, panglima tertinggi, pada akhirnya kan Pak Prabowo Subianto punya pemikiran yang tajam, pemikiran yang banyak dan reformis
kalau memberikan arahan. Tapi masalah detail itu tentara tidak menguasai. Nggak menguasai. Dan semakin tinggi, semakin seakan-akan nggak mau tahu itu. Kan begini. Itu mentalitas. Bang. Mentalitas, bayangkan itu. Ajurannya berapa sih? Ngangkat tongkat aja harus ambil tongkatnya. Tetapi kan itu kan tentara dulu, Bang. Ketika 10 tahun terakhir kan tentara justru tidak terlalu dinominasikan oleh Presiden ke-7. Dinominasikan, tapi masih kita lihat. Ya. Mobil paling mewah di jalan plat tentara loh. Banyak juga yang menggunakan sipil. Iya, bukan maksud saya. Ya. Itu kita tidak pernah menemukan dulu waktu Orde Baru mobil tentara lebih mewah dari yang lain. Itu betul, saya setuju. Sekarang tidak malu-malu mereka tuh bintang 4 pakai Land Cruiser. Lexus. Padahal itu pasti bukan mobil dinas tentara. Ya. Mental ini yang harus diubah juga. Gitu loh. Alphard. Kalau Alphard nah, jadi mental ini mental hedonis. Tentara dari dulu tidak pernah hedonis dari yang lain. Sekarang dia juga masuk ke hedonis. Ya kan, gaya hedonis. Kita harus kritik semua. Saya sangat berharap terhadap tentara untuk menyelesaikan langkah darurat menyelesaikan bangsa ini. Tapi di internal juga harus melakukan perbaikan. 2 hal tadi, hentikan gaya hidup hedonis. Yang kedua adalah hentikan mental siap komandan, aman komandan. Anda harus masuk. Terima kasih, Bang. Makasih. Sobat Madilog, berbicara dengan Puang Said Dido ini itu seperti kita berlayar di atas kapal pinisi. Artinya, tetapi bukan sebagai nakoda, tapi kalau kita mualimnya, beliau adalah nakodanya. Kita tidak tahu karena banyak sekali yang dia telusuri pulau yang jauh, tetapi beliau ini lebih suka dengan ada pulau yang dekat dan lautnya tenang, tapi beliau lebih suka yang berombak. Kalau ada laut berombak dia masuk ke sana. Kalau ada badai dia masuk ke sana. Kalau laut tenang ngapain kau ke sana? Itu tidak akan dapat pengalaman gitu. Itu Bang Said Dido. Dan kita tentu berharap beliau tetap sehat, makan coto dan lari pagi, serta baca Al-Quran pagi-pagi saya lihat. Saya selalu ikutin. Sampai berjumpa dengan dalam edisi berikutnya dengan Bang Said Dido. Salam. Makasih, Bang. Masih.